SMK ini ada sebagai salah satu komitmen untuk tidak hanya mengelola beasiswa ya Mas ya. Beasiswa secara bahasanya mungkin kita berikan beasiswa sekolah gitu enggak. Iya. Tapi ada komitmen dan keinginan cita-cita di mana kita yang hadir juga terlibat dalam seluruh proses pendidikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budi dimanapun berada, kembali lagi berjumpa dalam Human Talk, Humanity, Aksi, dan Kolaborasi, sebuah podcast dari Solo Peduli. Hadir kali ini ketemu lagi dengan saya, Nana Munawar. Dan pada kesempatan kali ini, episode kali ini kita akan berbincang dengan salah satu produk atau program dari Solo Peduli, yaitu adalah Pilar Pendidikan. Kembali kita membahas di Pilar Pendidikan dan kali ini kita akan bersama dengan salah satu program unggulannya Solo Peduli, yaitu adalah SMK Gratis Solo Peduli atau SMKIT Smart Informatika Surakarta. Telah hadir di tengah-tengah kita berkesempatan episode kali ini adalah Kepala Sekolah SMKIT Smart Informatika Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada Pak David Hari Ashari. Ya, betul ya namanya ya. Ya, panggilannya adalah Pak David. Kabar sehat Pak David? Alhamdulillah kabar sehat Mas Anang. Alhamdulillah. Sudah menjelang tahun ajaran baru ya ini. Betul. Ya berarti ya untuk SMK ya. Oke. Ya, barangkali para pemirsa dimanapun berada nanti akan kita sampaikan juga ada kabar-kabar terbaru apa ya tentang SMK ini begitu. Kalau kemarin ada yang tanya, Mas, saya itu pengen banget untuk bisa daftarkan anak saya itu ke sana. Gimana caranya ya? Nanti kita akan langsung tanyakan kepada beliau. Nah, barangkali pada para pemirsa semuanya yang masih mau ada tanya-tanya, silakan nanti tulis di kolom komentar ya. Oke, baik. Para pemirsa dimanapun berada, jangan lupa saksikan terus Human Talk, episode Human Talk, Humanity, Aksi, dan Kolaborasi, sebuah podcast dari Solo Peduli setiap hari Jumat pukul 7 malam. Ya. Oke, baik. Kita akan langsung kepada Pak David. Pak David terlebih dahulu bisa kenalan dulu lah ya. Iya. Boleh. Oke, monggo Pak David kami persilakan untuk bisa kenalan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Nanang. Sebelumnya, alhamdulillah bisa diundang ke Human Talk kali ini di studionya Human Talk, luar biasa. Sempat ngikuti dari episode awal Mas sampai sekarang di Human Talk, luar biasa, menginspirasi lah dari perbincangan-perbincangan yang ada dibawakan oleh Mas Nanang dan narasumbernya. Kali ini saya diberikan kesempatan. Perkenalkan, nama saya David Hari Ashari, Kepala Sekolah SMKIT Smart Informatika Surakarta, asal Boyolali. Jadi domisili Boyolali Mas, maju ke Solo gitu. Alhamdulillah. Boyolali tapi jauh ya. Boyolalinya jauh Mas, Boyolalinya kota begitu ya. Jadi masuk Boyolali kota, kemudian umur boleh lah ya Mas. Boleh. Biar nggak formal-formal nih, santai. Siap. Umur masih lebih muda dari Mas Nanang kayaknya, 28 tahun. Kayaknya kan sama kita seumuran. Kita kan seumuran. Ya, satu sudah jadi kepala sekolah, saya jadi tukang gulu gabel ya. Wah, Masya Allah. Ya, masih 28 tahun sudah menjabat dari kepala sekolah di SMKIT Smart Informatika. Sejak tahun kapan Pak di SMK? Di Solo Peduli sendiri sejak 2019 Mas. 2019. Di SMK-nya 2021. 2021. Ya, jadi sudah kurang lebih ya 3-4 tahun ya di SMK ini. Sebelumnya di asrama saya. Di awal masuk dulu. Oke, Masya Allah. Ya, luar biasa. Alhamdulillah kita kesempatan untuk bisa berbincang dengan Pak David selaku Kepala Sekolah SMKIT Smart Informatika Surakarta. Kita akan masuk kepada programnya Solo Peduli, yaitu dari SMK. Nih, sebenarnya program ini itu apa toh Pak David? Oke, ya, gitu. Monggo bisa disampaikan. Oke, alhamdulillah. Jadi sekaligus memberikan wawasan juga kepada para pendengar ya, pemirsa sekalian Human Talk di YouTube, bahwa SMKIT Smart Informatika ini salah satu program unggulan gitu ya di Solo Peduli. Jadi yang disampaikan Mas Nanang tadi, Pilar Pendidikan, ada SMKIT Smart Informatika Surakarta. Nah, kalau berbicara tentang SMK, sepertinya boleh lah ya kalau saya menyinggung seputar sejarah sedikit ya. Boleh ya, langsung ke sejarah gitu. Karena memang spiritnya di situ. Karena lembaga Amil Zakat Solo Peduli ini sudah berkontribusi di bidang pendidikan sudah sejak lama sebenarnya Mas. Sebelum dari SMK ini didirikan, Solo Peduli itu sudah memberikan beasiswa kepada pelajar, khususnya jenjang SMA ya, waktu itu SMK karena kita sedang berbicara tentang SMK,
yang mana beasiswa tersebut ya diberikan untuk mereka yang membutuhkan seperti itu. Seiring berkembangnya zaman, tuntutan zaman, kemudian juga dilihat sepertinya perlu nih punya sekolah sendiri seperti itu ya. Saya mengutip dari buku apa namanya yang ditulis oleh Bapak Mulyanto dan kawan-kawan itu apa namanya SMK ini ada sebagai salah satu komitmen untuk tidak hanya mengelola beasiswa ya Mas ya, beasiswa secara bahasanya mungkin kita berikan beasiswa sekolah begitu enggak. Iya. Tapi ada komitmen dan keinginan cita-cita di mana kita yang hadir juga terlibat dalam seluruh proses pendidikannya. Sehingga anak-anak yang mendapat kesempatan beasiswa dari Solo Peduli ini Mas bisa benar-benar optimal lah begitu ya. Optimal kemudian sesuai dengan harapan. Karena kan dana umat ya Mas ya. Dana umat ini kan dana yang amanah dari umat yang begitu besar begitu ya, sehingga kita perlu memastikan begitu penggunaan dana zakat, dana umat ini bisa optimal dan bisa sesuai dengan harapan. Akhirnya lahirlah SMK ini di tahun 2009. Dan selain itu, saat itu saya ingat betul Mas, karena saya waktu itu juga masih seusia Mas Nanang ya, ketika SMP, menjelang SMA lah ya, menjelang SMA, di mana saat itu banyak sekolah SMA yang tutup, begitu ya. Kenapa? Karena masalah isu-isu pengangguran dan lain sebagainya, begitu. Dan SMK hadir sebagai jawaban. 2009 itu SMK hadir sebagai jawaban untuk mengatasi salah satu isu saat itu, yaitu banyaknya pengangguran atau putus sekolah juga begitu ya, sehingga putus sekolahnya itu karena ngapain sih sekolah SMA begitu ya. Kan habis itu kuliah biaya lagi kan gitu ya Mas ya. Dulu belum ada beasiswa Mas untuk SMA negeri ya, masih bayar dulu. Saya dulu SPP inget SMA negeri itu bayar gitu ya. Makanya putus sekolah itu tinggi, salah satunya karena itu, juga karena kurangnya kompetensi skill siap kerja ketika lulus dari SMA. Saya ingat sekolah Mas ya, salah satu sekolah lah, nggak perlu saya sebutkan, di dekat rumah saya, itu SMA negeri, nggak dapat siswa, tutup begitu ya. Akhirnya kebijakan pemerintah yang kemudian juga adaptif mengubah ke SMK, akhirnya berkembang pesat sampai sekarang. Nah, saya melihat atau mungkin guru-guru kita semua di yayasan ini melihat potensi dan peluang tersebut, sehingga akhirnya dipilihlah SMK. Dan yang menarik Mas, tidak hanya asal membangunkan sekolah. Jadi ini SMK ITS Informatika ini benar-benar syarat akan makna lah begitu ya pendiriannya ya. Jadi pemilihan jurusannya aja dipikirkan betul-betul oleh beliau-beliau. Salah satunya pembina kita ya Mas ya, Ustadz Supomo. Beliau benar-benar memastikan jurusannya ini benar-benar jurusan yang tidak hanya ngetren, tapi benar-benar dibutuhkan di masyarakat jangka panjang seperti itu Mas. Makanya pemilihannya adalah jurusan IT ya, dalam hal ini TKJ. Sekarang namanya Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. TJKT sekarang, bukan TKJ lagi. Dulu zamannya Mas Nandang sekolah kan TKJ ya. Atau sekarang TJKT. TJKT. Agak aneh ya Mas. Ya 2009 berarti Pak ya. Betul, 2009 berdasarkan dari banyaknya angka putus sekolah begitu, angka pengangguran begitu. Alhamdulillah terus dimulai ada dirintis SMK ITS Informatika Surakarta. Untuk tempatnya di mana ini ceritanya? Dulu tempatnya awalnya ya Mas ya. Yeah. Saya kebetulan Mas ya, beberapa waktu lalu itu silaturahim ke salah satu kepala sekolah yang pertama, Ustadz Imam Mas Arum, yang sekarang beliau adalah dosen di Salatiga. Banyak mendengar kisah-kisah perjuangan yang luar biasa dari beliau, di mana mengawali sekolah ini. Dulu sempat sempat di Manahan tempatnya. Sebelum di tempat yang baru sekarang Nanti kita obrolin lah terkait dengan perjalanan itu begitu. Intinya dulu masih di Manahan, di sebuah tanah milik pemerintah kota yang dulu adalah peninggalan SD Gremet kalau nggak salah yang tutup. Akhirnya kami gunakan untuk sekolah dengan bangunan yang seadanya, yang walaupun itu ngontrak ya Mas ya, tapi tetap kami melihat begitu ya, beliau berkomitmen. Ustadz Imam Mas Arum menyampaikan pengembangan itu tetap ada begitu ya. Jadi perbedaan kalau Mas Nanang lihat mungkin dari awal dulu tempat itu digunakan sampai sekarang yang masih Manahan ya Mas ya, itu sudah berbeda jauh begitu ya, sudah berbeda jauh karena memang komitmen kita untuk benar-benar serius ngurus sekolah. Nah, satu hal yang menarik sih Mas dari yang disampaikan oleh Ustadz Imam Mas Arum ya, selaku kepala sekolah pertama, SMK ini tadi setelah satu karena isu ya Mas ya, dua juga memikirkan jurusan yang jangka panjang, yang ketiga
dari sisi pengelolaan, Oke. sejarah pengelolaan SMK ini, ternyata SMK Smart Informatika ini berdiri atas inisiasi orang-orang besar yang luar biasa Mas pada masa itu. Salah satunya kan Pak Momong ya Mas, selaku direktur waktu itu ya Mas ya. Iya. Kemudian ada juga dari salah satu komite kami, Ustadz Soleh Pranoto dari salah satu apa namanya yayasan pendidikan besar juga. Ada apa namanya Asalam, kemudian Al Azhar, kemudian Ustadz Imam Mas Arum sendiri yang beliau memang sudah berkiprah di dunia pendidikan sejak lama di UNS. Akhirnya terbentuklah sekolah ini begitu dan lahirlah di sebuah tempat yang nggeremet ya atau mungkin tempat yang ya namanya memang geremet. Memang geremet. Tempatnya memang terkenal geremet begitu di tempat yang gang masuk-masuk di sebelah Puskesmas Manahan, tempatnya awalnya di sana. Oke. Sebelum berjalan atau sebelum sepenuhnya digunakan Mas, sempat MOS pertama ya saya dengar dari Ustadz Imam Mas Arum itu tempat pelaksanaannya di Tawangmangu ya kalau nggak salah ya. Jadi masih menggunakan apa ya tempat-tempat yang memungkinkan digunakan ya untuk pembelajaran sampai sepenuhnya bisa digunakan. Tentu karena dukungan para donatur juga yang luar biasa sejak sampai sekarang kepada Yayasan Solo Peduli Umat sehingga bisa membantu kami melahirkan salah satu program monumental ini Mas ya, program pendidikan di SMK. Masya Allah. Bermula dari bekas SD tadi Bekas sampaikan. SD Geremet, betul. Bekas SD milik Pemkot Kota Surakarta 2009 diinisiasi oleh orang-orang yang luar biasa, Masya Allah, memikirkan pendidikan untuk masa depan para generasi penerus bangsa, Masya Allah. Lahirlah orang-orang seperti Mas Nanda. Waduh. Ini kan orang terpercayanya. Jangan pimpinan dulu, nanti terakhir ya. Iya, siap. Iya. Nah, walaupun kita tanya-tanya asli ngerti kafe gitu. Iya, siap. Iya, Bapak Ibu para pemirsa dimanapun berada, sebuah kehormatan ya bisa berbincang di kesempatan kali ini bersama Kepala Sekolah. Di SMK IT Smart Informatika, kalau tadi disampaikan sudah pindah ke gedung baru. Betul. Nah, ini sejarahnya tadi sudah di sana. Kalau di gedung lama itu berapa lama? Sejak 2009 itu Mas ya. 2009 sampai 2023 bulan Juli. Jadi kami menggunakan 2009 lama sekali Mas ya. berapa belas tahun itu ya? 14? Iya 14 tahun ya? 14 tahun, betul. Masya Allah. 14 tahun Akhirnya di gedung 2023 lama. bisa. 2023 bisa pindah ke gedung baru. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah atas izin Allah Mas. Iya. Dan dukungan para sahabat donatur semua begitu. Iya. Untuk sekarang lokasinya ada di mana nih Pak David? Ada di Sumber. Gampangnya lah mungkin ya para pemirsa sekalian biar mudah ke sana begitu ya. Itu mungkin Geraha Sabah ya karena sempat viral dulu. Iya. Ada anak salah satu tokoh besar di Indonesia ya, presiden. Ini kan sana Geraha Sabah itu ada gang di baratnya, ke barat terus begitu ya. Jadi ya rumah Pak Jokowi lah, rumah Presiden Republik Indonesia ke barat lagi. Kemudian nanti ada kiri jalan gitu ya. Itu sekolah gedung putih biru itu milik kita. Atau mungkin kalau lebih dekatnya lagi di Jalan Pleret Raya ya, Pleret Raya nomor 9. Pleret Raya nomor 9. Sumber Banjarsari, Kota Surakarta. Cafe Hotel masuk ke dalam ke utara. Utara betul. Oh ya, nanti barangkali Bapak Ibu para pemirsa yang mau ngecek nih gedung baru ini seperti apa toh? Di mana toh? Nah, nanti langsung bisa datang ya di Jalan Pleret Raya nomor 9. Nomor 9 betul. Oke. Kalau yang dulu Sri Gunting 7 nomor 9. Iya. Sekarang Pleret Raya nomornya 9. Ya. Dulu samping Puskesmas Manahan, sekarang samping Puskesmas Banjarsari. Wah, sama-sama pokoknya kita dapatnya tanah spesial samping puskesmas. Oke, iya. Kalau dulu samping puskesmas mana? Sekarang samping puskesmas Banjarsari ya. Kayaknya lebih besar ini ya. Lebih besar, Mas. Oh iya. Walaupun begitu anak-anak kita kuat-kuat, Mas. Jarang ke puskesmas. Sepedaan terus tiap hari. Iya, siap. Oke, sekarang sudah memakai gedung baru. Yes, Masya Allah. betul sekali, alhamdulillah. Untuk bisa disampaikan sekarang untuk kapasitas berapa nih Pak David? Kapasitas masih 60 siswa ya Mas ya, 60 siswa. Jadi total ada 180 siswa yang bisa kami dampingi dalam proses pembelajarannya. Insya Allah mohon doanya para sahabat donatur sekalian semoga bisa segera bertambah begitu nih. Karena kami memiliki tugas begitu dari yayasan untuk mengembangkan SMK ini
agar bisa memiliki jurusan baru seperti itu. Oh, oke. Sehingga ya perlu Siap. pengembangan. Nanti kita obrolin lah di bagian pengembangan ya Mas ya. Oke. Terlalu buru-buru ke sana sepertinya. Ya, 180 Mas Nanang. 180 masih ya untuk Betul. yang setiap angkatan berarti Pak ya. Iya. 180 berarti sudah total ya. Total ding, ya, Iya, total. Per angkatan 60 ya. Betul Itu dibagi putra sendiri, putri Putri sendiri. sendiri 60 putra 30 putra, 30 putri setiap angkatan. Setiap angkatan. Siap. Kalau ini berarti sudah meluluskan berapa nih Pak Dewi? Sampai dengan Lebih dari 600 sih, Mas. 600 lulusan. Pasnya ya lebih dari 600 siswa begitu ya. Sehingga memang kontribusi SMK ini untuk Indonesia ya, sudah sangat besar saya lihat begitu ya. Karena apa? Karena lulusannya mulai dari angkatan 1 sampai angkatan terakhir ini ya Mas ya, angkatan 13 alhamdulillah. Sebagian besar ketika kita ngobrol-ngobrol ya, ngopi di luar begitu, bertemu dengan mereka, bertegur sapa, sudah banyak yang mereka bisa kontribusikan di masyarakat alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti sudah 13 angkatan dengan total kurang lebih 600-an lebih ya Pak ya? 600 lebih Mas. Insya Allah. Dan orang di balik layar ini juga lulusan SMK Iya, ya. betul Masya Allah. Tapi tidak kita spill ya siapa orangnya. Biar nanti jadi penasaran ya. Oke, sudah 600 angkatan 600 lulusan 13 angkatan. Ini ada kabar-kabar pada nyebar kemana saja ini Pak David? Wah, oke. Saya tuh baru saja kemarin ketemu salah satu dosen di UNS ya Mas ya. Cuman saya masih mencoba untuk menelusuri ya Mas ya, karena memang angkatan awal, jadi saya belum begitu kenal begitu ya dengan salah satu alumni. Ada yang keluar negeri ke Seattle ya kalau nggak salah, di New York begitu. Cuman saya masih ngecek siap putri sih Mas. Kayaknya antara angkatan 1 sampai 2 kayaknya. Tapi nanti saya coba cari. Artinya maksud saya menyebar atau kontribusi atau apa namanya anak-anak dari SMK ini tidak hanya lokal di kota Solo aja Mas. Sudah sampai ada ke Jepang kemarin ya, magang dan seterusnya. Ada yang juga ke perusahaan-perusahaan nasional dan seterusnya. Insya Allah komitmen untuk siap kerja ya, karena kami adalah sekolah vokasi ini ada begitu ya Mas ya. Sudah terlihat dari lulusan-lulusan yang kemudian sudah melanglang buana ke mancanegara begitu. Masya Allah. Tentu karena perjuangan alumni juga ya Mas ya, yang struggle-nya luar biasa, keinginan mereka yang luar biasa, akhirnya ya bisa menapaki jalan yang luar biasa tadi seperti itu Mas. Masya Allah. Sudah ada yang sampai ke mancanegara berarti ya. Kalau boleh diundang lah Mas kapan-kapan di Human Talk. Boleh. Penerima manfaat ya Mas ya. Boleh, nanti di info saja barangkali kalau nggak bisa nanti nggak bisa datang ke sini, kita yang datang ke US gitu. Siap toh, Mas? Oh, ini senang ya. masukan di belakang layar juga siap insya Allah. Nanti semuanya biar kita bisa langsung mengabarkan kepada Bapak Ibu para sahabat peduli semuanya. Bahasanya kita ketemu loh, ini loh. Diaspora dari SMK IT Smart Informatika begitu, yang sudah sampai ke US begitu ya. Kapan lagi kan saya bisa jalan-jalan ke US kan gitu ya. Pesan ya Mas. Atau barangkali yang nanti ada alumni yang mau ngundang kami ke sana juga boleh ya, gitu. Melihat tayangan ini kemudian oke, Mas Nan nanti sama timnya berangkat ke US. Siap. Saya siap. Insya Allah siap. Oke, siap. Alhamdulillah. Berarti sudah banyak kita penyebarannya di berbagai tempat begitu. Pak David barangkali punya kesan tersendiri nggak sih Pak dengan program SMK, atau barangkali ada kan ini terkenalnya SMK itu dari banyak tempat gitu. Kalau dulu itu saya pernah dengar ada yang dari perbatasan Indonesia Malaysia. Ya, betul. Nah, itu Kalimantan ya. Nggih, Kalimantan. Sabah. Oh, Sabah. Malaysia, betul. Oke. Oh, masuknya Malaysia berarti? Iya, masuknya Malaysia, Sabah itu. Oke. TKI di sana, Mas. Orang Indonesia. Cuman dia TKI di Sabah begitu ya. Orang tuanya begitu nggih. Betul. Nggih. Ada yang cerita-cerita unik nggak sih Pak tentang para penerima manfaat yang ada di SMK IT begitu, barangkali yang paling berkesan? Banyak sih Mas ya. Tadi kalau memang sebelum kekesan saya pribadi ya Mas ya, karena tadi disinggung dari mahasiswa Sabah ya, walaupun saya belum ketemu, tapi sekarang ya kok nyambung silaturahim insya Allah. Karena memang salah satu orang tua asuh di beliau itu adalah salah satu guru juga di jaringan sekolah Islam terpadu di SMA di IT di Kota Solo di Kota Sukoharjo begitu ya. Jadi intinya ketika saya melihat cerita
kan beliau ini kan dari Sabah ya Mas ya, TKI dari Sabah. Waktu itu belum ada program pemerintah Mas. Oke. Belum ada program pemerintah yang membiayai anak-anak TKI itu untuk bersekolah di Indonesia. di Jawa lah Di khususnya Jawa, begitu ya. oke. Masih belum banyak atau bahkan belum ada begitu ya. Kemudian karena izin Allah juga begitu ya, waktu itu kami ada relasi sehingga membuka pendaftaran sampai luas didengar oleh teman-teman di Sabah begitu ya. Sehingga ada seleksi, di antara yang seleksi itu yang diterima satu orang ini. Begitu ya. Beliau ini sekarang ada di universitas di salah satu yang besar ya Mas ya, di Jawa Timur begitu Oke. ya. Yang juga sudah punya bisnis besar startup. Mungkin nanti Oke. boleh lah saya kontak-kontak biar Oke, beliau siap. kontak Mas Nanang untuk Siap. ngopi-ngopi bareng di Solo Siap. ya Mas ya. Oke, siap. Karena cerita menurut saya ini luar biasa Mas. Jadi awalnya dengan penuh keberanian saya mendengar cerita beliau ini, mengapa saya menjadi apa ya, benar-benar bersyukur bisa Allah berikan kesempatan untuk mengabdi juga beramanah di SMK. Saya melihat betapa program SMK ini benar-benar dirasakan manfaatnya sampai ke seluruh Indonesia begitu ya. Salah satunya adalah sahabat-sahabat kita di Sabah ini. Waktu itu beliau dan teman-temannya seleksi kan online ya Mas ya. Iya. Pertama kali online belum pandemi tuh, belum ada Zoom meeting dan seterusnya. Iya. Itu pakai Skype kalau nggak salah katanya beliau, kata orang tua asuh saya sempat cerita begitu. Kemudian perjuangan untuk sampai dapat sinyal, dapat internet akses untuk wawancara itu luar biasa gitu. Sampai salah satu sahabatnya ada yang nggak keterima ya, karena tidak bisa mengikuti wawancara itu karena ya sudah ketinggalan apa ya, transport kalau nggak salah waktu itu, karena jauh tempatnya sampai akses bisa tempat wawancara itu. Kemudian akhirnya ya singkat cerita lah begitulah, salah satu ini yang diterima. Kemudian walaupun beliau itu harus berjuang Mas dari nol lah bahasanya ya, karena beliau berjuang benar-benar dari nol begitu ya, kata salah satu rekan saya ini, orang tua asuh ini, beliau itu peringkat apa namanya yang terakhir begitu ya, 20 berapa ya, 28 begitu ya. Kemudian di akhir saat lulus itu naik begitu ya, 27, karena memang siswanya berkurang satu begitu ya. Ada peningkatan begitu. Nah, saya melihat dari cerita beliau bisa membesarkan begitu ya, membesarkan salah satu alumni kami yang dari Sabah ini sampai sekarang bisa sukses ini luar biasa, panjang sekali. Dulu belum ada yang mau nerima Mas. Belum ada yang mau menerima orang teman-teman dari Sabah begitu ya, karena belum ada programnya. Nah, sekarang ketika melihat nih, salah satunya mungkin kalau beliau bilang itu SMK nih yang mempelopori menerima anak dari Sabah yang kemudian ternyata potensinya sangat besar sekali. Buktinya sekarang bisa sukses, bisa kuliah, kemudian bisa punya merintis usaha juga ya Mas ya, di salah satu startup begitu ya, sehingga apa namanya benar-benar dirasakanlah manfaat ini untuk orang-orang atau mereka yang membutuhkan begitu ya. Perjalanannya sangat panjang sekali. Tentu kan tidak datang terus tiba-tiba sukses kan Mas? Iya. Prosesnya itu di sini yang membuat saya kemudian berkesan betapa para asatidz dan ustadzat pendahulu saya luar biasa kontribusinya untuk benar-benar mencetak generasi terbaik itu. Itu kesan yang dari Sabah ya Mas ya. Sebenarnya kesan yang saya pribadi ketika saya di sini ya, ketika saya di SMK ini tidak jauh dari itu sih Mas. Saya melihat betapa lingkungan ya di SMK ini, di sekolah ini luar biasa baik begitu ya, luar biasa keren lah begitu, karena dengan segala keterbatasan apa namanya sekolah begitu ya, ini bisa berkembang sekian pesat sehingga sekarang kita ketahui bersama gedungnya sudah baru, kemudian sudah akan membuka jurusan baru lagi nih Mas, insya Allah begitu ya. Kemudian yang paling kelihatan itu animo dan kesan-kesan masyarakat Mas. Jadi yang saya membuat terharu itu ketika mendengar ya Mas ya, salah satu alumni lah. Ini saya memang sengaja nggak sebutkan ya Mas ya, nama-namanya dari awal tadi sampai sekarang karena supaya apa namanya diundang langsung aja. dan saya belum izin sih sebenarnya untuk menceritakan di podcast begitu ya, biar nyaman. Apa namanya salah satu instansi lah yang benar-benar merasakan atau melihat kinerja alumni kami itu sampai berpesan luar biasa Mas, di antara siswa-siswa atau lulusan-lulusan sekolah lain, lulusan di SMK ini yang satu punya dedikasi yang tinggi begitu ya, disiplin yang tinggi begitu ya. Yang utama tentu dari nilai keislaman ya Mas ya. Yang kelihatan
menonjol dibandingkan sekolah-sekolah lain. Ini bukan berarti kita ini kan sekolah yang lain Mas ya. Ya, artinya mendengar kesan itu dari masyarakat langsung begitu ya, dari mereka langsung di luar itu sudah menjadi kebanggaan atau rasa syukur begitu ya. Wah, saya pernah mendampingi mereka setiap hari. Waktu itu saya awal di Solo Peduli ini di asrama begitu ya. Tahu keseharian mereka setiap hari bagaimana, sehingga akhirnya ketika lulus mendengar kesuksesan mereka itu rasanya wah luar biasa. Satu alumni Mas yang sering sekali dulu itu berbuat problem ya Mas ya. Berbuat problem itu bukan berarti nakal atau yang ini ya Mas ya. Enggak, problem itu kan memang sudah jadi ininya manusia lah ya. Fitrahnya manusia ya Mas ya. Intinya kita bisa memilih jalan yang baik lah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha lah. Ini enggak usah saya ceritakan siapa begitu ya. Saya kebetulan sedang mengantar kontrol keluarga begitu ya ke salah satu rumah sakit di sini di Solo. Tiba-tiba itu ketika kami antri ada anak yang delosor begitu ya di bawah saya ketika saya duduk ini salim gitu ya, salim cium tangan gitu ya, kemudian sambil menyapa gitu. Padahal dulu kayaknya sering saya marahi gitu ya. Kok nggak nyimpen dendam ke saya gitu ya. Nah itu yang membuat saya berkesan. Jadi selain dari testimoni orang lain gitu ya, saya melihat sendiri dan saya sebagai saksi beberapa di antara alumni itu benar-benar ada perubahan yang besar dalam hidupnya dari awal masuk sehingga kemudian lulus begitu Mas. Masya Allah. Jadi saya berkesan dan sampai ya berbes lah Mas. Ada ya, kan biasanya ya Mas ya kalau kita lihat di luar sana siswa sudah lulus lihat gurunya begitu ya, apalagi guru yang galak gitu ya. tanya admin yang Humantak nih Mas yang di belakang layar gitu. Saya kalau ke asrama mungkin marah-marah terus ya. Tapi marahnya bukan karena benci ya teman-teman sekalian ya, bukan karena benci tapi karena memang kami ingin menanamkan lah begitu ya pendidikan yang terbaik buat anak-anak kami. Akhirnya melihat langsung begitu ya yang kami dampingi selama 3 tahun punya adab yang baik, wah saya terharu Mas. Itu yang paling berkesan bagi saya. Karena saya mengalami langsung, nggak cuma dari cerita ya Mas ya. Iya. Melihat mereka luar biasa begitu. Ini banyak orang di luar sana yang lupa sama gurunya bahkan. Guru SD lupa siapa ya. Guru SMP lupa begitu. Jadi ini Masya Allah lah, itu yang buat saya berkesan ya Mas ya. Kalau melihat dari cerita-cerita dari Pak Divi tadi, sebenarnya apa sih yang jadi keunggulannya program-program keunggulan yang ada di SMKIT Semak Informatika sehingga melahirkan, mencetuskan ini tadi para alumni yang luar biasa seperti itu. Oke. Keunggulannya Mas ya. Kalau bicara tentang keunggulan, sahabat pemirsa sekalian, pemirsa mantap sekalian, ini sebenarnya kami mewarisi begitu ya dari guru-guru kami terdahulu yang lebih awal beramanah di SMK ini begitu ya. Yang paling mendasar terlihat mungkin biasa aja ya Mas ya sebagai tagline, tapi menurut kami ini sebagai dasar. Islami, terampil, dan juga mandiri. Ini sebagai dasar pengembangan keunggulan di sekolah kami Mas. 3 hal ini begitu ya. Karena dalam salah satu kitab Ta'limu Ta'alim ya Mas ya, kita sekarang di zaman era Ghazul Fikr seperti ini ya teman-teman sekalian ya. Itu dihadapkan begitu ya, dihadapkan dengan pemahaman-pemahaman mohon maaf liberal begitu ya, yang kemudian memisahkan antara ilmu begitu ya, dunia dan ilmu akhirat sehingga membuat orang-orang itu tidak paham secara utuh begitu ya. Nah, dari tagline SMK yang Islami Terampil Mandiri ini begitu ya, kami ingin menyampaikan kepada putra-putri kami, siswa-siswi kami Mas, penerima manfaat di SMK Semak Informatika Surakarta ini, bahwa ilmu yang dipelajari di SMK ini ya ilmu Allah begitu ya. Kimia, fisika, matematika begitu ya, TKJ sekalipun itu ilmu Allah begitu ya. Yang membuatnya spesialis ya, spesial kita pelajari di SMK. Kan pasti pertanyaannya kalau gitu berarti kita harus mau belajar semua ilmu ya, enggak gitu juga. Dalam kitab Ta'limu Ta'alim ini kita diwajibkan untuk belajar ilmu hal atau ilmu yang prioritas yang kita butuhkan sekarang. Nah, hadirnya SMK ini menjawab ilmu hal tersebut begitu. Karena apa? Karena kita butuh spesialisasi di bidang vokasi di mana bisa meluluskan siswa yang benar-benar expert di bidang teknologi dan mereka siap kerja. Kalau SMA saja kan memang kita lihat akademiknya mungkin oke ya Mas ya, banyak yang dipelajari dari sisi akademik begitu. Tapi belum memiliki spesialisasi dan juga belum ada mental siap kerja. Nah di SMK inilah yang kemudian
mandiri dan terampil ini sebagai salah satu tagline yang kami kembangkan agar anak-anak itu siap kerja. Islaminya dari sisi adab, akhlak, karakter. Oke. Yang saya bicarakan tadi ada alumni yang kemudian ketemu saya meskipun dulu saya galak tapi adabnya ditunjukkan kepada saya luar biasa begitu ya. Dari sisi Islaminya, tentu juga ibadah juga kami berharap terinternalisasi di anak-anak kami dengan program-program yang kami siapkan seperti program-program pembiasaan ibadah. Iya. Yang mana pembiasaan kami Mas ini spill aja ya karena memang kalau ngobrol soal keunggulan ini banyak ini. Iya. Saya spill Boleh. sedikit aja begitu terkait dengan ibadah ini. Kami menerapkan strategi tidak semuanya dalam bentuk pemaksaan, Mas Nana. Oke. Begini, jadi kan kalau kita lihat ada ya, walaupun nggak salah juga sih Mas, karena Rasulullah juga memerintahkan kalau nggak sholat di umur 7 tahun begitu ya, dipukul begitu. Nah, karena anak-anak seusia SMK ini sudah berada di fase yang lebih tinggi begitu ya, di mana mereka harus kita libatkan diskusi dan berpikir agar mereka bertindak itu asal dari kemauannya pribadi, maka contohnya seperti tahajud begitu ya, itu kami belum sampai ke kami wajibkan begitu ya, tapi kami berikan pembiasaan dulu, ada reward begitu ya, sampai kemudian dirasa kalau reward belum cukup untuk treatmentnya, kami berikan kesempatan untuk jadwal sehingga anak-anak itu tergerak sholat tahajud itu bukan hanya karena dipaksa, tapi karena emang keinginan dan kebutuhan. Puasa juga ya Mas ya, puasa Senin Kamis itu kami biasakan tidak ada makan siang, agar anak-anak itu ya karena nggak ada makan siang daripada ini ya daripada lapar begitu ya. Mungkin awal kayak gitu nggak masalah begitu ya. Yang penting lama-lama terbentuk puasa itu bukan karena kewajiban. Karena banyak Mas saya sedih sekali mendengar cerita dari para guru kami ya di luar sekolah ketika kami, karena saya bergabung dalam jaringan sekolah Islam terpadu, guru-guru kami menceritakan problem-problem yang dihadapi sekarang ini, anak memang mau diminta orang tuanya sekolah di sekolah IT, sekolah Islam ya Mas. Ternyata ada kasus beberapa anak itu yang mau itu hanya karena ya takut sama orang tua. Sebenarnya punya keinginan lain, saya pengen di sana begitu. Cuman karena takut, akhirnya ngikutin di depan orang tuanya baik-baik saja. Setelah itu lulus, akhirnya lepas semua, bedal semua. Itu problem utama begitu Mas. Makanya nanti mungkin saya juga akan sampaikan kepada pemirsa sekalian di bagian akhir ya nanti tips-tips begitu ya untuk ini sekolah. Cuman saya kembali, Islami ini kami ada strategi khusus, tidak hanya mewajibkan tapi ada pembiasaan yang kami skenariokan, strategikan agar terinternalisasinya ini benar-benar ke dalam hati anak-anak. Ada Islami, ada terampilnya, mandiri. Betul. Nah, Masya Allah. Itu keunggulan yang pertama. Masih banyak lagi Mas ya. Ada lagi ya? Ada lagi. Sebenarnya kalau kita bicara tentang keunggulan ya Mas ya. Kita bicara tentang keunggulan, sebenarnya berdirinya SMK ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas. Itu program beasiswanya Mas dari Solo Peduli begitu ya. Nanti walaupun kami buka nih insya Allah program berbayar, nanti sejarahnya akan kami ceritakan. Intinya dengan berbeasiswa ini, ya kita tadi sudah mendengar cerita begitu ya dari beberapa alumni yang kemudian benar-benar merasakan manfaatnya. Itu keunggulannya beasiswa ini dalam hal biaya lah Mas ya, kita nggak memungkiri. Memang sekarang untuk sekolah-sekolah yang bonafit begitu memang butuh mengeluarkan kocek yang banyak ya Mas ya. Di SMK ini insya Allah tidak harus begitu ya. Tidak harus begitu. Karena apa? Karena di SMK ini punya beberapa skema gitu ya. Salah satunya beasiswa, nanti juga ada program reguler berbayar penuh, kemudian ada juga dalam hal ini subsidi tetap dibiayai oleh yayasan. Ada porsi-porsi khusus lah yang bisa dipilih oleh orang tua menyesuaikan dengan kondisi orang tua. Keunggulan kedua itu Mas. Jadi tidak lagi hanya duafa ya Mas ya yang bisa bersekolah di sini beasiswa penuh, tapi juga nanti kita akan membuka program yang berbayar. Atau dalam hal ini juga subsidi lah. Siap. Saya yakin pasti selain dari kurikulumnya, dari orang-orangnya yang dipilih untuk bisa masuk ke SMK IT ini yang jadi orang-orang pilihan, juga ada faktor lain, yaitu adalah dari guru-gurunya. Begitu tentu itu menjadi salah satu keunggulan juga di SMK IT Informatika Surakarta. Tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu para pemirsa semuanya, ada
keunggulannya adalah Islami, menerapkan nilai-nilai keislaman, kemudian secara kurikulum maupun yang pelaksanaan harian begitu, kemudian bagaimana menyiapkan anak-anak menjadi anak-anak yang terampil begitu melalui kurikulum SMK ya, Ya, yang siap jelas kerja, untuk betul. siap kerja dan juga mandiri. Mandiri ini adalah tujuannya untuk jadi ketika jadi lulus adalah siap kerja. Masya Allah. JNJ. Oke. Kalau tadi di spill informasinya katanya bakal ada ini yang berbayar atau ada info apa Pak yang terbaru, kabar terbaru dari SMKIT ini? Oke, kabar terbarunya, alhamdulillah kami membuka pendaftaran. Kami membuka pendaftaran, masih ada 5 kuota mahasiswa untuk putri, begitu ya. Di mana memang tidak hanya untuk yang berbayar penuh lagi. Oke. Karena dulu kan pasti bertanya-tanya, wah masuk SMK itu susah gitu ya, Iya. seleksinya begini begitu begitu. Sebenarnya ini sekaligus klarifikasi sih Mas. Iya, Diundang iya, di sini biar klarifikasi begitu ya. Karena beberapa kepala sekolah SMP juga relasi kami itu di Temanggung, di Berbasnya, wah SMK itu sekolahnya Pak David itu susah masuknya begitu ya, seleksinya susah. Sebenarnya bukan karena kami pilih-pilih juga sih, Oke. Bapak Ibu sekalian gitu. Tapi karena kami diberikan amanah tadi ya dari donatur untuk mengelola dana SPP dalam hal ini ya, dari donatur dalam bentuk beasiswa ini, dan kami baru mampu 60 siswa begitu ya, sehingga kami perlu memastikan yang masuk di SMK ini mereka yang benar-benar satu punya niat dan komitmen untuk menyelesaikan hingga tahun terakhir begitu. Oke. Karena kan dana dari donatur ya Mas ya. Kalau tiba-tiba di tengah-tengah nggak minat atau karena kendala tertentu terus tiba-tiba bedal atau mohon maaf kok bahasanya kok bedal ya. Iya, iya. Keluar dari sekolah gitu ya, kemudian pindah ke sekolah lain kan sayang begitu ya. Ada kursi yang seharusnya bisa dimaksimalkan sampai akhir tapi ditinggalkan atau tidak diinikan begitu ya. Itu yang terkait dengan jawaban terkait dengan kok sulit di SMK. Nah, selebihnya sekarang karena kita membuka program reguler Mas berbayar, tetap ada yang subsidi dibiayai oleh yayasan melalui donatur begitu. Dana yang terhimpun di Solo Peduli ya Mas ya dari para donatur. Ini kami juga ada yang program skema pembayaran penuh atau regular full Oke. begitu ya. Dengan Ya. harapan apa? Dengan harapan testimoni nih ada anak-anak kami mendengar selain yang kurang mampu begitu ya, keluarga dari keluarga kurang mampu, ada juga kami juga harus sadar bahwa kebutuhan tentang pendidikan khususnya IT ya Mas ya, terkait dengan teknologi ini dibutuhkan oleh semua kalangan begitu ya. Oke. Maka dengan animo yang tinggi tersebut nanya-nanya kok setiap tahun ada terus yang nanya. Bukan nggak untuk reguler, bukan nggak untuk reguler. Akhirnya kami menjawab. Kami menjawab dengan membuka program reguler. Dan jangan khawatir tadi yang subsidi barangkali ada yang kemudian apa namanya dari keluarga ya, barangkali ada yang kemudian bisa membiayai pendidikannya tapi tetap perlu dibantu, tidak full begitu, ada skema-skemanya. Karena skema untuk menjadi siswa SMK ini ya Mas ya, juga kita lihat ada asesmen terkait dengan kondisi keluarga sesuai dengan dari Basnas, ada fakir golongan 1, miskin golongan 1 dan seterusnya lah. Sampai seterusnya itu kami sesuaikan sehingga hak untuk belajar ini bisa didapatkan oleh putra-putri bangsa kita begitu. Oke. Bisa sekolah di sekolah kami. Masya Allah. Tidak ini lagi lah, tidak eksklusif lagi lah gitu ya Mas. Kurang lebih Siap. seperti itu. Ya. Oke, baik. Para pemirsa dimanapun berada, tadi sudah disampaikan ya. Tadi untuk SMK saat ini sudah membuka untuk jalur yang tidak hanya duafa, begitu betul, ya, yang full gratis. Kita juga membuka untuk yang jalur subsidi, ada juga yang skema reguler atau pembayaran penuh. Jadi kepada Bapak Ibu, para pemirsa semuanya yang barangkali putra-putrinya, ponakannya, cucunya barangkali yang mau melanjutkan sekolah, ya jenjangnya SMK, jurusannya IT, langsung daftar ke SMKIT Smart Informatika Surakarta. Kalau melihat dari tadi sudah banyak kita perbincangkan, ini sebenarnya SMKIT ini sudah punya prestasi apa sejauh ini nih Pak David ini? Alhamdulillah. Kita spill dulu yang baru aja Mas ya. Oke, yang terbaru apa nih Pak? Yang tahun inilah ya 2024 ini alhamdulillah kami ikut kembali dalam kontestasi LKS atau kegiatan lomba resmi dari dinas ya, dari Dinas Pendidikan terkait dengan lomba kompetensi siswa sesuai dengan jurusan. Oke. Jadi kami ikut lomba fiber optik, kemudian juga
cabling lah ya, itu cabling fiber optik dan juga web development. Oke. Ya, alhamdulillah kita juara 3 begitu ya Oke. di tingkat kota begitu ya. Nah, ini prestasi Mas karena apa? Karena web development dan juga fiber optik ini salah satu keahlian atau kebutuhan yang saat ini sedang dibutuhkan oleh banyak orang begitu Oke, ya. Kita iya. sekarang kan di zaman internet ya Mas ya. Iya. Tentu kita nggak pengen kan internet lemot begitu Iya. ya. Maka fiber adalah solusi Iya, dan iya. keahlian untuk menggunakan fiber ini butuh keahlian khusus begitu ya. Dan alhamdulillah kami berterima kasih kepada yayasan juga tentu atas prestasi anak-anak kami ini. Akhirnya kami diberikan dan dilengkapi lagi lah alat praktik siswa dalam bentuk pengadaan alat splicer Mas. Splicer itu untuk nyambung kabel fiber ya. Kabel fiber itu kabel kaca yang sangat tipis gitu Mas. Iya, iya, iya. Ya yang mana ya itu yang menunjang kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kabel fiber kita nggak bisa pakai internet gitu ya. Ya, kecuali Starlink udah ada. Kalau Starlink kan pakai internet ya, pakai satelit ya. Kayak gitu Mas. Jadi Iya, iya. dua anak kami alhamdulillah kemarin juara 3 begitu ya. Nah, nanti kami berharap bisa lebih up lagi. Nah, untuk yang itu tingkat kota. Oke. Untuk yang tingkat provinsi jenjang di atasnya Mas ya. Oke. Alhamdulillah kami ada di akademik itu walaupun juara 3 tapi kan jenjangnya udah lebih tinggi ya Mas ya, Iya. provinsi ya. Di itu OSN Informatika. OSN Ya, Informatika. betul. Itu alhamdulillah diadakan JSIT wilayah Jawa Tengah Oke. atau Jaringan Sekolah Islam Terpadu wilayah Jawa Tengah provinsi. Kita dapat juara 3 untuk mata pelajaran informatika. Olimpiade Sains Nasional mata pelajaran informatika. Oke. Alhamdulillah juara 3. Itu Masya Mas Allah. Tandra siswa kami. Kalau yang fiber cabling tadi atau fiber optik tadi Mas Mas Ahmad Ardiansah. Kalau yang web development ini Mas Jundi. Salah satu siswa kami kelas 11. Kelas 11. Masya Allah. Siap. Itu yang terbaru Mas ya. Geng. Spill-spillnya. Yang lain ada lagi cuman ya itu dulu. Iya. Masih banyak yang harus dibahas nih kayaknya Mas. Kalau kegiatan-kegiatan lain yang di luar jam sekolah ini kegiatannya ada apa nih Pak? Kalau di luar jam sekolah itu ada kegiatan ekstrakurikuler, Oke. Mas Nanang, ada kegiatan kokurikuler. Ekstrakurikuler Dan dan kokurikuler. Nah, prinsipnya ekstrakurikuler itu untuk mengembangkan minat dan bakat. Sedangkan kokurikuler itu untuk mengasah karakter begitu ya, sebagai penguatan tambahan. Untuk ekstrakurikuler kami alhamdulillah cukup banyak Mas, cukup komplit lah. Karena kami mengadakan ekstrakurikuler ini berdasarkan juga minat bakat siswa begitu ya, di mana ada anak-anak yang senang di kepanduan, makanya ada pramuka begitu ya. Kemudian yang paling ngetren itu ya ada Wasis Smart begitu ya, karena Wasis Smart ini di jurnalis lah begitu ya, konten kreator begitu ya, fotografer, videografer itu sedang ngetren sekarang begitu ya. Kemudian ada juga PMR yang senang di bidang kesehatan. PMR ini alhamdulillah nih Mas, beberapa kali di Solo ini teman-teman PMR ini dipercaya oleh beberapa sekolah yang terakhir besok di SDIT Alif Smart mau mengadakan baksos, mengundang PMR kami untuk menjadi tim cek kesehatan, ya, gula darah dan seterusnya lah begitu ya. Yang mana ini salah satu prestasi juga saya rasa begitu ya, salah satu prestasi kami dipercaya oleh beberapa instansi sebelumnya JSIT Kota Surakarta untuk handle kegiatan cek kesehatan yang dihandle oleh siswa langsung Mas. Jadi bukan guru-gurunya begitu. Jadi teman-teman PMR ini menunjukkan bahwa ekstrakurikuler SMK itu tidak hanya formalitas, tapi benar-benar kami arahkan dan kami dorong untuk peningkatan kompetensi mereka begitu ya. Dari sisi minat bakat gitu. Jadi tidak hanya untuk yang penting adalah gitu ya. Yang penting just for fun enggak, tapi benar-benar kami harapkan untuk mengarah ke yang lebih manfaat lagi. Oh, manfaatnya dirasakan oleh orang banyak dan seterusnya. Dan banyak lagi yang lain Mas, ada kedai itsi. Dulu bahasanya apa ya kalau kedai itsi itu ya? Iya, BC atau itulah ya. BC itu business club ya Mas ya, business club dan seterusnya. Itu Mas mungkin ya spill-spillnya. Siap. Oke. Itu tadi ya, ada ekstrakurikuler dan juga kokurikuler. Siap. Oke. Kalau dengan ini kan tidak terlepas dari kerjasama dunia luar ya, atau dunia usaha, dunia industri. Sebenarnya kalau dulu apa ya? Dudi ya? Dudi ya. Iya. Dudi. Kalau SMK itu sudah kerjasamanya dengan mana aja nih Pak David? Oke, jadi dalam proses pendidikan di SMK-nya, ya, baik ekstrakurikuler, kokurikuler ini tentu akan sulit dicapai tujuan akhirnya ketika kita berjuang sendiri ya Mas ya. Maka seperti yang Mas Nanang tanyakan tadi,
kami bekerja sama dengan berbagai pihak yang mendukung pengembangan proses pendidikan di SMK ini, begitu ya. Nah, untuk Dudi sendiri, begitu ya, ini challenge dari yayasan juga untuk kami, begitu ya, di mana apa namanya, bagaimana caranya agar besok siswa benar-benar banyak yang diterima kerja di luar negeri, begitu ya. Siap nggak SMK? Kami jawab ya Bismillah saat begitu ya. Kenapa? Karena alhamdulillah saat ini kami sudah punya kerjasama dengan tiga instansi internasional. Yang pertama Mikrotik, Mikrotik karena kami jurusannya TKJ Mas ya, dan juga Cisco atau San Francisco itu ya, untuk kemudian memberikan sertifikasi internasional kepada siswa gratis. Kalau biaya mahal Mas, bisa sampai 3-4 jutaan begitu ya. Kami berikan gratis untuk anak-anak sehingga dengan kerjasama ini anak-anak yang lulus dari SMK IT Smart Informatika bisa mendapatkan sertifikat internasional asal lulus begitu ya. Asal lulus dari seleksi atau tes ujian yang diadakan. Itu yang pertama ya Mas ya. Dua yang pertama begitu ya. Kemudian yang ketiga Microsoft begitu ya. Microsoft ini ada kerjasama meskipun belum yang ke ranah penempatan kerja belum, step by step insya Allah semoga nanti bisa ke yang lebih lagi ke penempatan kerja. Untuk yang Microsoft ini kami didukung beberapa kebutuhan IT-nya seperti cloud storage dari Microsoft, kemudian pengembangan AI, server dan seterusnya. Ini kami diberikan space yang cukup besar dari Microsoft untuk sekolah. Itu sempat wawancaranya memang via Teams ya atau via streaming gitu Mas ya, bukan Zoom karena memang Microsoft punya platform sendiri, Microsoft Teams itu wawancara dengan Amerika langsung begitu ya, dari pihak Microsoft Amerika langsung. Kami menjelaskan beberapa keunggulan di SMK kami, mereka tertarik akhirnya memberikan bantuan dalam bentuk akun tadi ya, akun platform tadi, betul, produknya tadi. Karena kalaupun bayar Office 365 itu ya Mas ya, kan mahal ya. Kita dapat alhamdulillah begitu, kita dapat dari Microsoft gratis begitu. Nah, nanti kita akan kembangkan lagi. Itu yang internasional Mas. Nasional dan lokal juga ada. Kalau nasional, lokal, nasional itu kayak Telkom begitu ya, karena kami internet juga ada ke sana, kemudian juga Powertel itu salah satu penyedia kabel fiber optik di Indonesia. Itu kami kerjasama dengan mereka. Kemudian Bisnet kemarin sebagai salah satu tempat kunjungan industri kami, salah satu ISP Internet Service Provider yang levelnya nasional, juga sudah kami jalin. Untuk yang lokal apalagi sudah banyak. Yang paling mensupport kami itu LDP begitu ya Mas ya, Lintas Data Prima, di mana salah satu ini LDP ini salah satu ISP yang ada di Solo Raya begitu ya, yang selalu mensupport pengembangan kami. Ya itu saja sih Mas, banyak dari level lokal, kota ya sampai internasional. Semoga bisa bertambah Mas. Iya. Mohon doanya terus. Tadi ada yang dari internasional, ada Mikrotik Academy begitu, ada Cisco, kemudian juga dari Microsoft ya tadi ya. Masya Allah. Alhamdulillah banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya dari perbincangan kita kali ini. Pak, kalau pengembangan SMK ke depan, ini ada kabar-kabar apa nih pengembangan SMK ke depan nih? Alhamdulillah, kalau pengembangannya Mas ya, kalau kita bicara pengembangan, yang pertama sebelum kita dari sisi kurikulumnya, kalau yang pertama ini dari sisi infrastruktur tadi ya sudah kita spill. Ada gedung baru, alhamdulillah sudah kami gunakan. Kemudian pembangunan tidak berhenti Mas, tentu. Kalau sekarang kan sudah dipakai, ya nggak terus berhenti, nggak begitu ya. Jangka panjang tadi seperti yang saya sampaikan, mohon doanya para pemirsa sekalian, semoga proses pembangunan selanjutnya, infrastruktur yang ada di sekolah bisa semakin terpenuhi dan seterusnya. Nah ini yang paling dekat ini, insya Allah kita akan membangun masjid sekolah. Alhamdulillah sudah dimulai prosesnya oleh yayasan di depan SMK. Jadi monggo Bapak Ibu pemirsa sekalian, barangkali bisa mensupport kami dengan doa terbaiknya begitu ya, dan lain hal begitu ya. Semoga pembangunan masjid ini bisa segera terlaksana. Karena kami kan sekolah IT Mas ya, sekolah Islam terpadu begitu ya. Masjid ini sebagai salah satu pusat peradaban dari sekolah kami yang harapannya bisa segera terselesaikan pembangunannya. Kemudian di sebelahnya juga akan dibangun dapur santri atau dapur santri ini tempat pengembangan bisnis di bidang kuliner ya Mas ya, sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan makan ya Mas ya santri kami. Karena tadi saya belum lupa menyebutkan Mas ya, karena di sekolah ini beasiswanya nggak hanya SPP sekolah Mas, tapi juga asrama, juga ada biaya hidup dalam bentuk
makan gratis Oke. pagi, siang, sore gitu ya. Oh. Dipenuhi oleh Yayasan Solo Peduli Umat Oh, begitu. bukan pemerintah ya? Oh, belum ya, belum ya. Ah, iya, iya. Oke. Nanti nyinggung-nyinggung itu Iya, agak bahaya iya, ya. iya. Iya, Masya Allah. Berarti untuk beasiswanya kalau di SMKIT itu selain dari biaya sekolah, Betul. ada biaya hidup sehari-hari juga ya, Betul, begitu ya? betul. Oh, Masya Dalam bentuk Allah. asrama dan Iya, juga iya, tempat iya. tinggal dan juga Ya nanti barangkali untuk yang sesi asrama kita bisa Ngobrol undang- lebih detail. ngobrol lagi ya, lebih detail, intens begitu ya dengan Dengan pihak beliau asrama. yang pihak di asrama. Siap. Pak, kalau kemarin kan saya juga ikut di akhir sana yang Oh, iya. angkatan 13. Baik. Ini kalau yang angkatan 13, kalau dulu itu apa ya? Juara UN berapa Oke, begitu. iya, Kalau iya. sekarang nggak ada UN ini. Ini barangkali ada cerita apa di angkatan Oke. yang 13 ini kemarin. Alhamdulillah, Jadi keunggulannya di SMK itu juga nih. Siap. Karena Mas Anang juga Prestasi. hadir, dengar juga ya dari Iya, pengawas. iya, Jadi alhamdulillah kami salah satu prestasi yang didapat dari sisi akademik ya Mas ya. Tadi pengembangan dari sisi infrastruktur, sekarang dari sisi akademik kami berhasil menempati posisi puncak begitu ya Mas ya. SMK terbaik di Indonesia begitu ya. Oke. Walaupun sekarang tidak ada rankingan Mas. Oke. Jadi memang di kurikulum Merdeka itu tidak ada rankingan sekolah ranking 1 sampai berapa itu tidak ada. Jadi dia skemanya masuk 1 sampai 20% terbesar di Indonesia. Kalau kita bicara 20% jumlah SMK di Indonesia ya berarti kita masuk di apa namanya 1.000 sekolah SMK terbaik lah di Masya Indonesia Allah. begitu ya. Karena SMK banyak sekali Mas Iya, iya, di iya. Indonesia. Sampai beliau itu atau pengawas kami ya Mas ya, Dr. Anda Hajah Ratnaningsih itu menyampaikan dan mengapresiasi karena salah satu poin indikator rapot pendidikan sekolah kami itu 100% Mas. Wah. Kalau bahasanya dulu mungkin UN ya Mas ya. Iya. UN tuh nilainya ada yang 100 gitu. Iya, iya, iya. Nah, ini salah satu aspek begitu, salah satu aspek di rapot pendidikan itu di asesmen nasional itu 100%. Artinya nilainya mutlak bulat begitu ya. Mutlak bulat tinggi ya di atas begitu. 100% kan tentu di atas ya Mas ya. Yang mana ini menjadi prestasi sekolah kami yang mana menyambung prestasi sebelumnya Mas. Jadi saya mendengar para guru, para asatidz terdahulu ya yang mendahului kami di SMK ini dulu ujian nasional itu selalu teratas peringkat 1. Iya, iya. Saya saat bertemu dengan beberapa kepala sekolah SMK ya Mas di Kota Solo ini, wah SMK IT ternyata luar biasa ya, apa namanya, kuncinya apa Tat? Begitu ya, apa namanya, kok bisa peringkat 1 sekota Surakarta dulu Iya, ya Mas iya, ya, iya, iya. masih ada UN begitu ya, peringkat 1 sekota Surakarta. Padahal kalau Mas Nandang tahu SMK di Kota Surakarta itu ada 40 tujuan Mas ya, banyak sekali begitu ya. Artinya kalau peringkat 1 kan kita tertinggi begitu ya, Iya, iya. di antara sekolah-sekolah yang lain. Nah, dilanjutkanlah karena UN sudah nggak ada di ANBK ini 3 tahun berturut-turut 3 kali rapat pendidikan kami selalu ada di level terbaik di Indonesia tadi Mas. Masya Allah. Jadi tertinggi lah begitu ya. Masuk dalam 20%. 20% sekolah terbaik SMK se-Indonesia. Masya Allah. Ya, SMK banyak lah Mas, ada puluhan ribu begitu ya. Iya, iya, iya. Masuk dalam 20% deretan SMK terbaik di Indonesia. Luar biasa. Terima kasih. Ini juga tentu bukan hanya peran serta dari ustadz-ustadzah, dari bapak ibu guru, dari anak-anak. Ini juga merupakan amal jariah ya, insya Allah luar biasa akan terus mengalir peran serta dari Bapak Ibu donatur semuanya yang telah mensupport dari program Pilar Pendidikan di SMK IT Smart Informatika Surakarta ya, di Solo Bedeli ya, yaitu lewat SMK IT Smart Informatika Surakarta. Pak David, ini sudah mau penghujung acara ini ya, penghujung perbincangan kita. Pak David, barangkali ada promo-promo apa nih untuk yang bisa disampaikan? Tadi ada ajakan-ajakan apa yang bisa disampaikan kepada para pemirsa pendengar semuanya begitu? Alhamdulillah nggak kerasa ya Mas ya. Mohon maaf jika terlalu lama. Tapi alhamdulillah senang bisa ngobrol di sini dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada pemirsa sekalian Human Talk di channelnya Solo Peduli bahwa yang pertama tentu kami akan menyampaikan terkait dengan ajakan mendaftar di SMK IT Smart Informatika Surakarta. Insya Allah untuk tahun ajaran 2024-2025 ini masih ada 5 kursi ya Mas ya, khusus putri. Jadi kalau ada saudara-saudaranya ataupun relasi tetangga yang di sekitar membutuhkan salah satu referensi sekolah terbaik atau sekolah yang keren lah begitu ya di Kota Solo, bisa ke SMK IT Smart Informatika Surakarta. Untuk anak-anaknya ada juga Mas beberapa yang WA itu
sudah buka belum? Sudah tutup. Oh, bukan Ustaz, maksudnya untuk yang tahun berikutnya begitu. Sudah banyak yang tanya-tanya juga. Barangkali nanti Bapak Ibu juga mempersiapkan bagi tetangga relasi atau keluarganya yang masih kelas 11 ya di SMP, kok kelas 11, mohon maaf, kelas 2 di SMP, tahun depan mau mendaftar, siap-siap. Insya Allah kami akan membuka pendaftaran mulai pendataan awal di bulan Agustus, September, itu kami sudah buka begitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan karena biasanya sangat cepat begitu ya, sangat cepat pendaftarnya banyak yang mendaftar sehingga kami menganjurkan untuk segera ketika kami membuka PPDB nanti di bulan Agustus September bisa segera mendaftar agar tidak kehabisan kuota. Oke. Itu PPDB informasinya. Kalau tadi disampaikan juga, ini barangkali Pak David ada tips khusus untuk para orang tua karena tadi sudah disampaikan terkait dengan kalau mau sekolah salah satunya di SMK itu. Kenapa sih barangkali ada tips khusus untuk para orang tua ini mumpung kita bahasanya kali ini adalah masa-masa untuk pendaftaran sekolah. Barangkali ada yang mau disampaikan Pak David untuk yang bagaimana tata-tata sebenarnya memilih sekolah itu yang baik dan benar sesuai takaran atau apa barangkali itu Pak David. Oke, siap. Tips ya Mas ya untuk Bapak Ibu ataupun ataupun bahkan adik-adik lah ya yang ingin mendaftar di sekolah di tahun ajaran baru nanti, tentu seperti yang kami sampaikan begitu ya. Pastikan Bapak Ibu ataupun adik-adik sekalian memastikan program dari sekolah tersebut begitu ya. Sekarang banyak sekolah-sekolah yang kemudian membuka kelas Quran, kelas apalah begitu ya, yang ngetren sekarang begitu ya, kelas IT dan seterusnya. Jangan mudah tergiur dulu begitu ya. Pastikan mendalami begitu ya, bagaimana proses pendidikan yang berjalan di sekolah tersebut begitu ya. Jadi tentu perlu ada mekanisme check and recheck begitu ya. Baik bisa ngeceknya ke lulusannya begitu ya, bisa ngeceknya ke gurunya langsung di sekolah-sekolah tersebut, bisa bertanya-tanya, diskusi begitu ya. Kemudian ketika klik cocok begitu ya, ya bismillah, ikhtiar untuk kemudian mendaftar. Intinya cek dulu, pastikan dulu tidak hanya sebatas nama ya Mas ya, sebatas gelar begitu ya, sekolah A, sekolah B, sekolah C, ramah anak dan seterusnya. Tidak, tapi pastikan kurikulumnya memang berjalan. Contohnya kalau yang program tahfidz, karena di SMK itu juga ada program tahfidz ya Mas ya. Pastikan tidak hanya hafalan saja, tapi benar-benar yang mungkin hafalannya begitu ya, pendidiknya disupport dengan SDM yang terbaik begitu ya, sehingga tidak hanya nama yang dikejar, tapi benar-benar kuantitas isi, kualitas yang kemudian diperhatikan dari sisi pemilihan sekolah untuk Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian. Jadi ada 3 komponen tadi sempat kita singgung, intra, ekstra, dan kurikuler. Pastikan semua sekolah itu punya 3 kegiatan ini. Gitu ya, punya 3 kegiatan sehingga penyaluran bakat, penyaluran segala potensi yang ada pada anak kita, gitu ya, pada adik-adik sekalian juga mungkin barangkali untuk yang pemirsa sekalian, untuk yang adik-adik siswa pelajar, ini bisa tersalurkan dengan baik gitu ya, di sekolah tersebut gitu ya. Itu saja sih Mas, 2 hal yang mungkin bisa kami sampaikan terkait dengan tips untuk Bapak Ibu sekalian. Tentu juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa mempertimbangkan biaya ya Pak David ya. Betul. Biaya juga. Iya, biaya, tempatnya di mana, aksesnya seperti apa begitu ya. Insya Allah kalau SMK IT berada di tengah kota gitu ya. Pilihan terbaik Mas. Karena tidak hanya yang bayar full begitu ya. Jadi Bapak Ibu ketika memang membutuhkan dukungan begitu ya, dalam hal ini jarang loh Mas ada sekolah yang kemudian menerima begitu ya, misalkan kan biayanya mohon maaf mungkin mahal ya Mas ya. Ada yang misalkan orang tua nggak sanggup bayar semuanya, ya wes nggak usah sekolah gitu ya. Ada kan maksudnya kebanyakan begitu gitu Mas. Kalau di SMK IT kami bisa mempertimbangkan sesuai dengan kondisi begitu ya, sesuai dengan hasil assessment yang kemudian dilakukan oleh kami begitu ya Mas, sehingga jangan khawatir soal biaya begitu ya, jangan khawatir soal biaya karena insya Allah masih disupport oleh lembaga Amil Zakat Solo Peduli, karena ini bukan sekolah profit ya Mas ya. SMK itu bukan lembaga profit Bapak Ibu sekalian. Jadi SMK itu ini benar-benar lahir sebagai salah satu sarana dakwah, sarana pendidikan begitu ya, sarana pendidikan yang harapannya hadir bisa memberikan kontribusi yang terbaik begitu ya untuk melahirkan generasi-generasi terbaik yang akan melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia ini. Masya Allah. Gitu. Sekaligus closing statement. Oke, baik Bapak Ibu para pemirsa semuanya. Kalau tadi disinggung Pak David ya di akhir sesi tadi,
Salah satunya adalah kalau tidak punya biaya, kemudian nggak bisa sekolah. Ini kejadian juga dengan saya pribadi ya. Waktu itu ketika saya lulus SMP, saya ngomong sama bapak begitu ya, almarhum bapak saya. Pak, saya mau lanjut sekolah. Bapak saya cuma bilang, kalau kamu mau lanjut sekolah, kamu kerja dulu setahun, leren C gitu ya, istirahat dulu setahun kerja, baru setelah itu kamu kalau sudah punya cukup uang, nanti lanjut sekolah di tahun berikutnya. Dan alhamdulillah waktu itu setelah lulus SMP diberikan kemudahan oleh Allah, salah satunya kami ketemu dengan SMK IT Smart Informatika Surakarta. Alhamdulillah melalui proses yang panjang, begitu melalui tes, home visit dan lain sebagainya, interview dan lain sebagainya banyak sekali. Kemudian akhirnya bisa diterima di SMK IT Smart Informatika Surakarta. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyaksikan podcast episode kali ini, Human Talk, Humanity, Aksi, dan Kolaborasi, sebuah podcast dari Slow Putli. Sejak awal sampai dengan akhir kali ini luar biasa, tidak terasa sudah 1 jam lebih ya. Kita berbincang pada kesempatan episode kali ini. Ketemu lagi di lain kesempatan, di episode berikutnya, tentunya bersama dengan narasumber-narasumber yang lainnya. Jangan lupa untuk saksikan episode Human Talk setiap hari Jumat pukul 7 malam ya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Saya Namo Nawar. Terima kasih atas atensi Anda. Terima kasih Ustaz David sudah bersarabu pada kesempatan kali ini. Coba lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.